Akhirnya lulus juga. Abis ini tinggal kerja, beli mobil, beli rumah, nikah, lalu menikmati masa tua. Hidup bahagia selamanya. Muda foya-foya, tua kaya raya. Pak, minta pak. Setelah lulus SMA, karena nggak kuliah, jadi gue memutuskan untuk merantau dan bekerja. Tapi lagi-lagi karena gue cuma lulusan SMA, tentu gue nggak bisa terlalu milih-milih pekerjaan. Karena di negeri kita tercinta ini, kalau kalian gak punya pendidikan tinggi, ya pekerjaan kalian gak jauh-jauh dari pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat. Dan hanya sedikit orang yang beruntung yang bisa dapat pekerjaan yang gak terlalu menguras fisik dan sesuai passion mereka. Memang terdengar sulit, tapi ini baru permulaan. Jangankan untuk kerja, bahkan melamar pekerjaannya pun udah sulit. Peluang keterimanya kecil dan saingannya banyak. Belum lagi persyaratan yang terlalu banyak dan gak masuk akal. Kayak minimal pendidikan S3 Harvard, tinggi badan 192 km, berat badan ideal, berpenampilan menarik, bisa membobol sistem pertahanan NASA, minimal pengalaman 60 tahun, dan bla 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 bla. Baru di persyaratannya aja gue udah gagal. Belum lagi interview, medical check up dan lain-lain. Ya akhirnya karena uang di dompet udah berubah jadi kupu-kupu, akhirnya gue memberanikan diri untuk melamar pekerjaan dan mulai ngirim CV. Dari yang online sampai offline udah gue coba. Dan setelah beberapa bulan berlalu, gak ada panggilan interview sama sekali. Gue udah mulai putus asa karena masa dari puluhan lamaran yang gue kirim gak ada yang nyantol sama sekali. Tapi tiba-tiba HP gue bunyi dan akhirnya ada panggilan interview. Tanpa persiapan gue langsung datang dan ternyata itu keputusan yang sangat tolol. Karena pas di interview gue gak ada persiapan sama sekali. Jadi pas pertanyaan jelaskan tentang diri Anda sih gue bisa menjawab dengan cukup lancar. Dan tiba di pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan dan produk kami? Fuck, gue langsung nge-freeze. Soalnya satu-satunya yang gue tahu cuma nama perusahaannya dan produk mereka pun gak ada yang gue tahu sama sekali. Ya kalian tahu lah hasilnya gimana. Gue gagal di interview pertama gue. Selang beberapa bulan kemudian akhirnya gue dipanggil lagi buat interview kedua di perusahaan lain. Tidak ingin mengulangi kesalahan sebelumnya, kali ini gue riset total perusahaannya. Mulai dari sejarah, kapan berdiri, nama pendirinya, dan produk-produknya. Gue juga nonton video tentang tanya jawab HRD pas di interview gitu. Dan pas di interview ternyata pertanyaan yang gue hafalin dari video gak ada yang keluar sama sekali. Yang ditanyain cuma tentang diri gue dan pertanyaan seputar perusahaannya doang sih. Tapi emang usaha gak mengkhianati hasil. Walaupun gue datangnya telat, bersaing dengan ratusan orang, dan masih diseleksi jadi belasan orang, sampai pada akhirnya tersisa cuma 4 orang kandidat dan gue salah satunya yang keterima. Akhirnya gue punya pekerjaan untuk pertama kali. Setelah 2 kali mencoba melamar kerja, jadi abis ini gue cuma tinggal medical check up dan tanda tangan kontrak. Oke, thank you yang udah nonton. Sampai di sini aja video kali ini. Sorry nguploadnya rada telat soalnya gue lagi banyak kerjaan lain. Ini aja buat ngedit udah dipaksain banget. Dan di video kali ini sih resolusinya udah berubah dari 1080 kali 720 udah gue ubah jadi 1280 kali 720. Backgroundnya juga udah gue ganti sih, soalnya background yang lama udah nggak bisa kepake lagi kan, resolusinya beda. Belum lagi ngubah-ngubah semua template
Dan terima kasih yang udah nonton video sebelumnya. Walaupun viewsnya mulai turun, tapi nggak apa-apa lah, tetap semangat. Oke, sekian dulu.